ini ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Saya kasih tahu, nggak ada tuh. Habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa, double. Lebih berat, saudara. Lebih parah dia. Dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini, satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu ayyadhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Nah, jangan dijadikan satu turunan Habib mabuk langsung dibilang, difitnah. Wah, ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib, kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabuk, terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi, walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama, bukan saya yang, tapi Al-Quran pun la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Itu Habib. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk jadi kayak duit. Kalau beras, ada Habib mabuk jadi kayak duit. Kalau beras. Dari peristiwa puluhan tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu, mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Kalau ada oknum habaib jelek langsung dituduh, wah ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para begal nasab, saudara. Nah, mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Enggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi, enggak apa-apa kalian enggak sholat, enggak apa-apa kalian mabuk, enggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian enggak bakal masuk neraka. Enggak ada. Fitnah itu semua bohong. Begitu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib. Jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk jadi kayak duit. Kalau beras, ada Habib mabuk jadi kayak duit. Kalau beras. Ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang? Nggak ada ya, kawan. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Kalau oknum-oknum habaib
Habaib ada yang jadi preman, terus dia ngomong begitu, oh gue Habib, gue nggak bakal masuk neraka. Itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib. Kurang ajar. Saya banyak mendengar dari kelompok habaib ini yang digunakan dana, mau berzina, mau judi, kita telah dibersihkan Allah. Kalau doktrin ini di kalangan para habaib terus dikumandangkan, ini terserang kasihan para generasi habaib. Akan jadi apa nanti generasi Ba'alawi ini kalau penafsiran mereka seperti. Jadi saya ingatkan ini kepada siapa saja, saudara, mau kiai, mau tokoh, mau habaib, di mana saja, jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah ternyata bahwa dari tahun waktu saya masih muda 55 tahun yang lalu ini sudah didengungkan oleh mereka, sampai sekarang itu juga didengungkan oleh mereka. Artinya kan doktrin ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib quote and quote Ba'alawi ini ya. Mari kita sama-sama mengkaji ulang apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ini, liyutahhirakum tathira. Dia murni cucu Nabi, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Yang namanya zuriyah Nabi itu, biar dia mabuk, dia pencina, pencuri, tetap masuk surga karena keturunan Nabi. Nah ini harus diluruskan. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan ahlul bait, nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabuk nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ternyata lebih berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Itu terkonfirmasi seperti itu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara, mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya, ikhwan. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Justru kami di kalangan habaib didoktrin, ingat ya, kau keturunan Rasulullah, kalau kau berbuat baik dapat pahala 2, kalau kau berbuat dosa, dosanya juga 2, double. Loh kenapa dosanya bisa double? Karena satu, dosanya untuk perbuatan dosamu, yang kedua dosanya kau sudah mempermalukan nama baik keluarga Nabi. Ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sendiri.